Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini ya, seperti kalian lihat posisi aku. Aku hari ini lagi gabut banget. Jadi aku mau cerita-cerita aja sama kalian. Dan ini aku mau ceritanya tentang, ya masih bersambung lah sama video aku yang pernah aku buat yang tentang suka duka jadi anak pindahan. Jadi tapi aku kan pindah sekolah itu 4 kali ya pas SD. Dan ini aku mau khusus cerita pas pertama kali aku tinggal dan menetap di ND gitu. Jadi aku pindah ke ND itu dari Kupang. Dan Kupang itu kan kayak ibu kotanya NTT gitu kan. Jadi benar-benar dari kota terus aku pindah ke yang ya ND masih kota sih, cuma yang lebih kecilnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener dari hiruk pikuknya terus ke kota yang sepi, yang gak terlalu rame kayak gitu kan. Jadi aku pas pindah ke sini itu pas aku kelas 5 SD. Tapi aku udah sering kok ke ND kayak setahun sekali, karena kan ND tuh emang kayak kampung halaman aku kan. Jadi aku tuh sering datang setahun sekali buat lebaran ke rumah nenekku gitu. Jadi pas aku pindah ke 5 SD itu satu keluarga gitu kan pindah ke sini. Dan pertama kali aku pindah itu aku sekolahnya di SDN Roja 1. Dan itu SD-nya itu kayak SD kompleks gitu loh. Maksudnya SD-nya deket banget dari rumah. Kayak 5 sampai 10 menit jalan kaki aja dari rumah gitu loh jaraknya. Karena kenapa aku sekolahnya di SDN Roja 1? Karena mamaku itu belum kasih aku izin untuk sekolah di yang agak jauh dari rumah gitu, karena kan aku memang baru nggak tahu jalan kan, jadi takut aja gitu kalau aku sekolahnya jauh dari rumah. Bilangnya ya udah sekolahnya deket-deket aja gitu. Ya udahlah aku sekolah lah di SDN Roja 1. Dan pertama kali, hari pertama maksudnya aku masuk ke sekolah itu, bener-bener aku tuh disindir dong sama guru-gurunya. Aku disindir karena emang sih cara aku masuk ke SDN Roja 1 itu beda, karena jadi bibi aku itu kenal sama kepala sekolahnya. Jadi kita tuh nggak datang kayak, kan biasanya kalau orang pindahan itu datang ke sekolah misalnya hari Senin atau hari Sabtu datang ke sekolah terus kayak bilang kita mau jadi murid baru gitu, terus nanti diurus lah berkas-berkas, terus nanti dibilangnya si Senin baru sekolah gitu kan. Aku itu datang hari Minggu, aku nggak gitu, aku datang hari Minggu langsung ke rumah Kepsek gitu, ke rumah kepala sekolahnya sama bibi aku. Jadi pas sampai di rumah Kepsek itu dia bilang ya udah besok, maksudnya hari Seninnya langsung aja ke sekolah dan langsung mulai sekolah, nggak usah lagi yang kayak kasih berkas apa-apa gitu lah ke sekolah, nggak usah, langsung aja masuk belajar gitu hari Seninnya. Ya udah, hari Seninnya datang aku kan ke sekolah. Terus ya mungkin ini salah aku juga ya, terus masuk ke sekolah udah kan dikasih kelas. Dan emang sekolah SD aku tuh nggak terlalu besar gitu loh, bukan sekolah yang besar gitu, jadi emang gurunya nggak terlalu banyak di situ. Terus pas aku masuk langsung diarahin ke kelasnya gitu. Baru juga kan di kelas, terus teman juga baru say hi doang, belum yang kenal-kenal atau dekat gitu kan. Terus mulai ke pelajaran, nah itu setiap guru yang masuk tuh selalu kayak, ada orang baru nih, siapa, maksudnya kayak kayak mungkin mereka merasa karena kan biasa kalau siswa baru at least guru-gurunya pasti tahu, apalagi ini kan sekolah bukan sekolah yang gede gitu, bukan sekolah besar gitu kan. Pasti kalau ada murid baru harus kayak guru-gurunya tahu duluan kan. Ya mungkin itu juga salah aku, tapi itu bener-bener aku tuh kayak disindir. Jadi setiap apa pelajaran aku tuh nangis gitu, jadi kayak disuruh disindirin gitu sampai aku nangis. Habis kita masih gitu-gitu masih segukan, terus disuruh perkenalkan diri di depan kelas, itu ulang-ulang. Setiap guru tuh ya emang murid baru ya gitu ya, cuma emang sampai kayak sambil gitu-gitu, pokoknya sambil nangis-nangis gitu loh aku. Dulu sih malu banget sih, sampai teman-teman aku tuh kayak bilang aku cengeng, tapi bukan cengeng, aku tuh paling nggak bisa disindir, dibentak, dimarahin itu paling nggak bisa, langsung air mata tuh pasti langsung jatuh. Aku tuh main kalau dipukul aku bisa pukul balik, tapi kalau udah dibentak nggak bisa. Terus
Udah itu aku belajarin, makanya gara-gara itu aku kayak disindir, di gitu-gituin. Akhirnya aku berusaha untuk setidaknya aku harus punya prestasi gitu loh di SD aku di Roja 1 itu, supaya aku menunjukkan bahwa aku nih walaupun pindahan masuknya mungkin dengan cara yang kalian guru-gurunya nggak suka gitu kan, beda dari yang lain, tapi aku tuh pasti bisa buktiin bahwa aku masuk dan aku bisa jadi siswa yang berprestasi gitu di sekolah, bisa banggain nama sekolah. Yaudah, dan aku tuh selama di sekolah ya bisa dibilang ya cukup pintar lah gitu. Aku baru masuk, ini aku mau sedikit menyombongkan diri ya buat teman-teman SD aku yang nonton, maafkan temanmu ini yang sedikit riak dan sombong ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi pokoknya aku baru masuk itu ada lomba, apa ya, lomba ceramah gitu loh. Jadi dipilih perwakilan dari kelas aku 3 orang dan salah satunya itu aku. Jadi itu benar-benar udah di kayak dilatih gitu loh selama seminggu 2 minggu, pokoknya dilatih terus dikasih naskahnya gitu untuk latihan di rumah. Dan itu bener-bener aku tuh jadi aku dari TK itu udah sering kayak baca puisi gitu, dan nyokap itu paling kompetitif kalau anaknya misalnya lagi mau ikut lomba tuh, bener-bener kita di rumah tuh nggak boleh main, jadi kayak bener-bener harus latihan gitu. Dan aku tuh kayak di saat itu aku lagi demen-demennya main gitu, jadi kayak bener-bener apaan sih, latihan mulu latihan mulu latihan mulu, nggak ada mainnya kayak gitu. Tapi ya itulah nyokap gitu kan, jadi ya udah aku sering latihan ya, latihan intonasinya segala macam di kamar sambil dilatih mama aku mana nadanya yang kurang, intonasinya kurang, itu biasa mama aku perbaiki karena mama aku tuh jago banget di bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia kan. Jadi aku sering minta pendapat mama aku gimana sama bacaan aku kayak gitu. Ya udah, itu akhirnya aku dilatih gitu di sekolah, terus disuruh tampil di depan satu sekolah gitu di semua murid-muridnya, terus dikumpulin di lapangan, terus kita pakai mic, 3 orang perwakilan itu pakai mic terus ceramah gitu di depan mereka. Dan sayangnya ya walaupun sayangnya aku nggak kepilih ya, dari 3 ada satu temanku yang kepilih untuk mewakili karena aku katanya ya di situ aku dipersiapkan untuk ikut lomba olimpiade matematika sama kakak kelas. Pas itu kan aku kelas 5, jadi lomba olimpiade matematika ini itu untuk kelas 6, tapi dipilih 2 dari kelas 6 dan 1 dari kelas 5. Jadi perwakilan dari kelas 5 ini itu salah satunya aku. Jadi mereka bilang dari sekolah bilang itu mendingan aku fokus saja untuk olimpiade matematika, dan akhirnya aku nggak kepilih untuk lomba ceramahnya, aku nggak ikut. Tapi ya lumayan lah melatih sedikit supaya aku bisa ngomong gitu di depan satu sekolahan gitu ya, karena aku tuh bukan tipe orang yang, maksudnya aku tipe orangnya agak pemalu gitu loh, malu-maluin ada, maksudnya emang agak nggak berani gitu kalau ngomong di depan banyak orang. Tapi ya udah, itu latihan ya, walaupun nggak mewakili sekolah untuk ikut lombanya, tapi aku udah seneng kok bisa latihan bareng teman-teman gitu kan. Ya udah gitu aja sih kalau untuk SD aku. Tapi dan kultur shocknya gitu ya guys, di SD aku itu hampir semua teman kelas aku itu masih keluarga sama aku. Jadi bener-bener kayak tiba-tiba kita main ke rumah, padahal ini nih masih keluarga, misalnya ini aku panggil nenek, saya aku panggil bibi, mamanya teman-temanku. Jadi kayak bener-bener aku kultur shock juga pas masuk di SD aku itu, bener-bener hampir semua itu masih keluarga aku. Jadi kayak teman-teman aku itu ya bisa dibilang masih sepupu-sepupu jauhnya aku gitu loh. Jadi kayak ya aku menyadari bahwa ternyata keluarga aku itu bukan cuma yang selama ini aku tahu, yang biasa aku kenal, yang biasa setiap lebaran aku ketemu, tapi ternyata masih banyak gitu. Jadi gitu aja sih ya, my handphone ya udahlah. Pokoknya gitu aja cerita aku pas pindah ke ND. Ya ada sukanya ada dukanya, itu wajar sih, tapi tetap menyenangkan, apalagi bisa ketemu sama teman-teman aku yang sekarang yang super duper baik semuanya. Ya udah kalau gitu aku ceritanya sampai di sini aja ya. Sekarang aku mau tidur karena udah ngantuk banget. Ya udah,
gitu, terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan bacotan aku, cerita aku. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.